Bab 458, menghentikan dia. Agam menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Keanu. Ekspresi Keanu berubah drastis. Dia menggertakkan gigi dan badannya gemetar hebat. Wajah yang awalnya berwarna abu-abu berubah menjadi merah tua karena rasa sakit. Dengan bantuan peregangan kekuatan spiritual, Agam bersentuhan dengan esensi jiwa Keanu dan menemukan tulisan kuno berwarna merah di atasnya. Waktu telah berlalu begitu lama sehingga tulisan kuno tersebut menempel di jiwanya dan bahkan menjadi bagian dari dirinya. Agam menekan kekuatan jiwanya, seperti kelinci putih kecil yang tidak berbahaya lalu perlahan mendekati jiwa Keanu. Saat melekat padanya, tulisan kuno itu juga memancarkan cahaya merah dan ingin melahap kekuatan Agam. Agam tersenyum dingin. Kekuatan jiwanya yang ditekan mulai meningkat perlahan, lalu membungkus tulisan kuno itu dengan hati-hati dan perlahan, seperti menyerang secara perlahan tanpa diketahui oleh musuhnya. Ketika tulisan kuno merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melawan, jiwa Agam berubah menjadi pisau bedah dan memotong tulisan kuno dari jiwa Keanu sedikit demi sedikit. Ah! Rasa sakit di jiwa 1000 kali lebih kuat daripada sakit di tubuh. Meskipun Keanu sudah mempersiapkan diri, dia tetap akan berteriak kesakitan. Keanu berusaha bertahan sekuat tenaga. Dia ditekan oleh kekuatan spiritual Agam dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia berteriak melengking dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Pak! Melihat ekspresi kesakitan Keanu, para petinggi senior ketakutan. Jika Keanu tidak memberikan perintah sebelumnya, mereka dari tadi sudah akan menghentikannya. Diam! Agam berteriak marah. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Anak muda, lanjutkan! Keanu tertawa terbahak-bahak. Setelah sekian lama, tubuhnya sudah mati rasa. Bahkan terkadang dia merasa seperti orang mati. Sekarang dia bisa merasakan sakit. Meskipun menyakitkan, itu juga membuatnya melihat harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agam mengendalikan kekuatan spiritualnya dan melepaskan segelnya sedikit demi sedikit. Dengan mata telanjang, mereka melihat cahaya hitam merah menyembur keluar dari tubuh Keanu. Ini adalah sisa segel yang rusak yang telah dilucuti. Merasakan ancaman besar, segel itu mulai melawan kekuatan Agam. Mempertimbangkan jiwa Keanu yang tidak mampu menahan tekanan, Agam menekan dan melepas pada saat yang sama. Kedua kekuatan saling menahan dalam jiwa Keanu, sehingga menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Tangisan Keanu tiba-tiba berhenti dan akhirnya dia tidak bisa menahan rasa sakit yang parah dan jatuh pingsan. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia bermain-main. Walaupun dia baik hati, Pak Keanu akan disiksa sampai mati. Tiba-tiba, Adi berkata dengan wajah suram. Pak Adi, pendapat kami sama dengan kamu, tapi ada secercah harapan kalau melakukan ini. Kalau kita berhenti, Pak Keanu benar-benar akan mati. Herdi Susanto, kepala pelayan tertua dan paling setia dari pengurus rumah berbisik dan para pejabat senior lainnya juga setuju. Adi tampak suram. Meskipun dia adalah orang kedua di komando perkumpulan Tishi, dia adalah wakil direktur. Selama Keanu masih hidup, kata-katanya tidak akan pernah didengar. Sebuah pesan teks masuk ke ponsel Adi lalu dia diam-diam keluar dari ruangan. Ketika dia tiba di bagian belakang aula yang teduh, Raka sedang berdiri di sana. Ayah, orang yang dibawa oleh keluarga Suwandi itu sangat sombong dan membuatku terlihat bodoh di depan umum. Aku ingin kamu membantuku menghadapinya dan memberinya pelajaran. Raka langsung ke intinya. Mengapa kamu tidak mengatakan dari awal? Wajah Adi tidak terlihat baik. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan punya alasan untuk mengusir Agam dan tidak akan membiarkan Agam mendekati Keanu. Raka tampak bingung. Adi berkata dengan suara pelan. Orang itu sudah masuk dan sedang merawat Pak Keanu. Hah? Baguslah. Selama dia gagal, kita akan punya alasan untuk menghadapinya. Raka Wijaya sangat senang, tetapi ketika melihat ekspresi suram ayahnya, dia merasa hatinya berdebar kencang dan dia bertanya dengan ragu. Ayah, ada apa denganmu? Anak itu cukup kuat. Dia mungkin bisa menyembuhkan Pak Keanu. Kata Adi dengan suara pelan. Apa? Dia punya kemampuan yang luar biasa. Wajah Raka berubah drastis dan dia kehilangan suaranya. Kalau Pak Keanu pulih, bukankah kita tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin perkumpulan Tishi? Mata Adi Wijaya tiba-tiba menjadi garang. Dia menutup mulut anaknya dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia memastikan tidak ada yang mendengarnya. Baru setelah itu dia meletakkan tangannya dan menampar wajah Raka. Dia memelankan suaranya dan berkata dengan marah. Apa kamu tidak punya otak? Kamu mengatakan kata-kata memberontak seperti itu di tempat ini, apa kamu ingin mati? Raka menyadari bahaya. Dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Jika kata-katanya tersebut sampai ke telinga Keanu, mereka berdua akan mati dengan menyedihkan. Ayah, aku terlalu gugup. Kita tidak bisa duduk diam. Kalau tidak,
bukan hanya kenyataan bahwa kita akan selalu ditekan olehnya. Ketika dia pulih, cepat atau lambat dia akan mengetahui kenyataannya dan kemudian itu akan berakhir. Apa kamu masih perlu mengatakannya? Adi memberikan teguran pelan, wajahnya muram dan dia mondar-mandir. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk dari luar dengan tergesa-gesa dan Adi Wijaya langsung menghentikannya. Mengapa kamu terburu-buru? Pak Adi? Melihat Adi Wijaya, pelayan itu buru-buru berhenti dan berkata, saya sedang mencari Anda. Orang itu sudah tiba. Ketika Adi Wijaya ingin bertanya pada orang itu, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan kaget. Tuan Muda Dika Nasution ada di sini. Dia ada di sini. Dia ingin bertemu dengan Anda. Cepat, undang dia masuk. Setelah pelayan itu pergi, Adi Wijaya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Raka. Nak, sepertinya dewa ada di pihak kita. Wajah Agam tenang dan dia dengan sabar melepas segel itu sedikit demi sedikit. Baginya, operasi semacam ini tidak sulit, tetapi membutuhkan cukup waktu dan kesabaran dan sebaiknya tidak diganggu oleh orang luar. Lagi pula, jiwa Keanu terlalu lemah. Sedikit kecerobohan dan sedikit kekuatan yang tersisa akan membuatnya mati. Waktu berlalu dan segel sudah dilepaskan sepertiganya. Jiwa Keanu hampir rusak. Agam memutuskan untuk berhenti dan membiarkannya beristirahat selama sehari sebelum melanjutkan. Saat dia hendak berhenti, Adi membuka pintu dan masuk. Di belakangnya ada seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun dengan alis runcing dan tampak sombong. Di belakang pria itu ada seorang pria tua yang mengenakan jubah panjang. Auranya tenang dan samar-samar dia memancarkan aura yang kuat. Melihat pria itu masuk, semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka membungkuk sedikit kepada pria itu dan berkata, Tuan Muda Dika, mengapa Anda ada di sini? Aku berjanji kepada Pak Keanu bahwa saya akan menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana saya bisa mengingkari janji saya? Dika tersenyum sedikit, lalu menyipitkan mata pada Agam yang berada di samping ranjang dan berkata sambil mencibir. Tapi, sepertinya saya terlambat. Saya dengar kalian sudah menemukan penyelamatnya, bukan? Semua orang terkejut. Jika Dika datang lebih awal, mereka mungkin akan sangat senang. Namun sekarang mereka merasa canggung dan panik. Apa yang Anda bicarakan? Kami sudah menunggu Anda. Kalau begitu, biarkan dia berhenti. Ini. Herdi tercengang dan tertawa garing. Pak Keanu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau berhenti mengobatinya sekarang, aku khawatir. Menurutku kalian benar-benar gila. Sungguh konyol menaruh harapan kalian pada anak muda. Pria tua yang dibawa oleh Dika mencibir. Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Berhenti! Kata Dika dingin. Bagaimana ini? Tunggu sampai dia menghentikan pengobatan, lalu Anda bisa melanjutkan lagi, oke? Herdi berkata sambil tersenyum. Mata Dika menyipit dan dia berkata dengan nada dingin. Apa aku salah dengar? Apa kamu mencurigaiku? Mencurigai bahwa tamu kehormatan keluarga Haryanti tidak sebaik dia? Mendengar ini, Herdi dan petinggi lainnya sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Beri mereka 10 nyali, mereka tidak akan pernah berani mempermalukan keluarga Haryanti. Tidak, Anda salah paham. Saya, hentikan omong kosongnya. Dika mendengus dingin dan berkata kepada Bima Pratama. Hentikan secara paksa. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi pada Pak Keanu. Orang lain akan berpikir bahwa keluarga Haryanti tidak kompeten. Benar. Bima melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyerang Agam, tetapi terhalang oleh penghalang yang dipasang oleh Agam. Bima mencibir, lalu dia memusatkan kekuatan spiritualnya dan berubah menjadi tinju raksasa kuat yang menyerang ke arah Agam. Serang. Tinju itu mengenai penghalang. Agam tiba-tiba membuka matanya yang memancarkan kemarahan. Untungnya, dia sudah mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Jika tidak, pukulan itu akan menyebabkan kekuatan spiritual Agam sedikit kehilangan kendali, walau tidak akan dapat melukainya. Jika seperti itu, jiwa Keanu pasti akan terguncang. Bab 459, Ibu Kota Kekaisaran Keluarga Haryanti. Herdi buru-buru mendatangi Agam dan berkata, Anak muda, apa kamu baik-baik saja? Agam menarik napas dalam-dalam, kemudian dia melirik Dika dan yang lainnya, lalu dia berkata dengan nada dingin kepada Herdi. Apa maksudnya ini? Apa kalian ingin Pak Keanu mati? Herdi tersenyum masam, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Aku yang ingin menghentikanmu. Dika berjalan sambil mengangkat kepalanya sedikit. Dia berkata dengan sombong. Kenapa? Orang tak berguna sepertimu berani membantahku? Herdi takut kedua belah pihak akan berdebat, jadi dia buru-buru berkata kepada Agam. Anak muda,
Masalah ini akan menjadi panjang kalau dilanjutkan dan Anda juga lelah. Saya akan meminta seseorang untuk melayani Anda. Jadi, beristirahatlah sebentar. Agam berkata dengan ringan. Jiwa Keanu membutuhkan teknik penghangat. Kalau aku pergi sekarang, dia akan menjadi idiot ketika dia bangun. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kehidupan Keanu telah aku perpanjang hingga hari ini. Tidak ada yang lebih tahu kondisinya daripada aku. Kamu pikir kamu siapa? Bocah ingusan yang bahkan tidak tahu apa-apa berani mengajariku? Sungguh sebuah lelucon. Bima mengibaskan jubah lengan bajunya dan melangkah maju. Dia sangat tidak senang karena gagal membunuh Agam dengan satu serangan. Menurutnya, seorang pemuda seperti Agam tidak akan bisa menahan serangannya sama sekali. Agam menatap Bima dengan dingin, melihat kekuatannya dengan mudah. Alam kehidupan tingkat 9 awal. Kekuatan yang besar dan tampak sombong, setidaknya tidak ada yang bisa menandinginya di Provinsi S. Namun orang seperti itu malah mematuhi perintah Dika, itu cukup menarik. Terserah kamu. Tapi, tunggu aku menstabilkan jiwa Keanu dan membangunkannya, maka dia akan menilai siapa yang berhak menyembuhkannya. Agam bertekad untuk memenangkan batang biduk surgawi dan tidak ingin membuang waktu untuk beradu argumen. Ketika Agam mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan ingin menghangatkan jiwa Keanu, Bima tiba-tiba bergerak dan melepaskan kekuatannya untuk membunuh Agam. Ekspresi wajah Agam sedikit berubah dan dia memutar tangan untuk membalasnya dengan kekuatan yang sudah dikumpulkan. Serang! Dua kekuatan spiritual itu bertabrakan dan memantul ke segala arah yang membuat pintu dan jendela hancur pada saat yang bersamaan. Herdi dan yang lainnya pucat pasi karena terkejut dan segera melepaskan kekuatan spiritual mereka. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, dia langsung menuju ke arah Keanu. Melihat keadaan Keanu saat ini, jika dia sedikit saja terpengaruh, maka jiwanya akan mati. Agam mengguncang ke arah Keanu dengan keras dan memusnahkan kekuatan jahat yang tersisa sedikit. Hampir saja. Jika Keanu meninggal, batang biduk surgawi tidak akan berguna. Agam memelototi Bima dan yang lainnya. Tapi, sebelum dia mengatakan apapun, Adi lebih dulu berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bertarung di sini? Apa kamu ingin membunuh Pak Keanu?" Adi terkejut dengan kekuatan Agam dan tubuhnya berkeringat dingin. Jika dia membiarkan Agam menyembuhkannya, mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan Pak Keanu, maka tamatlah riwayatnya. Nak, kemampuanmu hebat, tetapi sayang sekali jauh lebih buruk dari kemampuanku. Akui saja kekalahanmu. Aku khawatir kamu akan menyakiti pasien. Aku hanya menggunakan 70% kemampuanku. Oleh karena itu, kamu jelas bukan tandinganku. Bima berkata dengan nada dingin dengan kedua tangan yang diletakkan di belakang punggung. Agam tertawa kecil. Dia tadi hanya ingin menghangatkan jiwa Keanu, sehingga kekuatan spiritual yang terkumpul sangat lemah, bahkan tidak sampai 10% kekuatannya. Akibatnya, Bima menjadi terlena dan benar-benar berpikir bahwa kekuatan dirinya jauh melebihi Agam. Ekspresi wajah Dika terlihat tidak terlalu baik. Dia terbiasa sombong. Siapa yang berani mempermalukannya? Sekarang, Agam benar-benar berani menyerangnya dan mengabaikannya. Dika melangkah maju dan mengancam. Kalau kamu terus keras kepala, kamu akan menjadi musuh keluarga Haryanti. Berhati-hatilah! Agam sedang bersiap untuk menyelesaikan urusannya dengan Bima. Namun, ketika mendengar itu, dia tercengang. Keluarga Haryanti? Keluarga Haryanti yang mana? Agam mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja itu keluarga Haryanti di ibu kota Kekaisaran. Ucap Dika dengan bangga. Boom! Pikiran Agam terguncang dan matanya terbelalak. Ibunya berasal dari keluarga Haryanti. Pembunuh yang membunuh orang tuanya adalah klan Tama atau keluarga Haryanti atau bahkan keduanya terlibat. Aku tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Agam menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan kekuatan spiritualnya. Dia tidak takut dengan keluarga Haryanti. Namun, sebelum dia mengetahui penyebab kematian orang tuanya, dia tidak ingin memiliki konflik dengan mereka. Pertama, tidak kondusif untuk menyelidiki penyebab kematian orang tuanya. Kedua, jika banjir besar mengadang kuil Raja Naga, maka akan sulit baginya untuk mempertanggungjawabkan kepada ibunya. Tentu saja, itu semua karena Keanu masih di sini. Meskipun dia bisa menyerang Bima, tidak ada jaminan bahwa lawan akan melakukan serangan balik yang seperti apa. Walaupun Agam tidak takut, Keanu merasa takut. Keanu tidak bisa menahan serangan apapun. Dika dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Agam. Namun, melihatnya menyingkirkan kekuatan spiritualnya, mereka berpikir dia sudah menyerah. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Ucap Dika yakin. Pergi ke belakang, jangan menghalangi jalan. Bima melirik Agam lalu mengibaskan jubah lengan bajunya dan berjalan melewatinya. Sintaryanti menyadari ada yang tidak beres. Jadi, dia berjalan ke ruang belakang. Pak!
Sintaryanti hendak mengatakan sesuatu, tetapi Agam mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan orang-orang ini. Bima mendekat ke depan ranjang dan mengamati kondisi Kiano untuk sementara waktu. Dia tidak bisa membantu dan hanya bisa menghela napas. Adi berpura-pura prihatin dan bertanya. Tetua Bima, ada apa? Sulit. Bima menggelengkan kepalanya dan berkata. Awalnya, tubuh Pak Kiano sudah kurawat dan sudah tidak terlalu berbahaya. Aku yakin 100% bisa menyembuhkannya, tetapi anak ini menghancurkan semuanya. Tubuhnya sudah lumpuh. Kalaupun aku menggunakan semua kekuatanku, kemungkinannya sembuh hanya 50%. Hanya 50%? Herdi dan yang lainnya terkejut dan buru-buru berkata. Tetua Bima, tolong pikirkan cara lain. Pak Kiano tidak boleh mati seperti ini. Herdi, diamlah. Jangan mempersulit Tetua Bima. Kalau bukan karena kalian mematuhi aturan dan bersikeras pada perintah Pak Kiano untuk membiarkan anak ini menyembuhkannya, maka tidak akan menyebabkan situasi seperti saat ini. Adi Wijaya berkata dengan wajah marah, tetapi hatinya senang. Ada sukacita yang tak terduga, ini dia. Dia tidak hanya bisa membunuh Kiano, tetapi dia juga bisa menyingkirkan Herdi dan kelompoknya. Itu sempurna. Herdi dan yang lainnya salah sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Bima berasal dari keluarga Haryanti, dia pasti tidak akan bertindak sembarangan. Jika Pak Kiano meninggal, mereka akan dihukum. Diam! Jangan ganggu aku! Bentak Bima, dia menakuti Herdi dan yang lainnya sehingga mereka segera terdiam. Ruangan itu sunyi senyap. Kemudian, di depan semua orang, Bima mulai memeriksa denyut nadi Kiano. Terkadang dia menghela napas dan terkadang dia menggelengkan kepalanya. Melihat postur tubuhnya seperti seorang guru ahli. Sintaryanti menatap Agam dengan cemas. Jika Bima dapat menyembuhkan Kiano, maka mereka akan berada dalam situasi yang memalukan. Agam tersenyum meyakinkan Sinta. Melihat penampilan serius Bima, dia merasa sedikit lega. Awalnya dia khawatir Bima akan menyabotase dirinya. Pada akhirnya, dia terlihat sangat profesional, tetapi sebenarnya dia tidak memeriksa Kiano sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak mengobati Kiano sama sekali. Sebaliknya, dia berakting untuk mencari muka pada Herdi dan yang lainnya. Melihat ini, Agam kira-kira sudah mengerti. Keduanya sama sekali tidak berniat untuk menyembuhkan Kiano. Dengan kematian Kiano, siapa yang akan diuntungkan? Ini sangat mudah dipahami. Bab 460, pergi perang. Bima selesai berakting, lalu dia berdiri dan berkata kepada Herdi. Pak Kiano berada dalam situasi yang sangat buruk, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Apa kalian sudah menemukan batang biduk surgawi yang aku minta kamu carikan sebelumnya? Aku sudah menemukannya. Herdi buru-buru berkata. Serahkan kepadaku dan aku akan menggunakannya untuk mengobati penyakitnya. Efeknya akan lebih baik. Ucap Bima samar. Agam menyipitkan mata. Ternyata keluarga Haryanti juga sedang mencari harta karun ini. Tampaknya inilah tujuan mereka. Herdi tidak berani menunda. Dia pergi ke belakang ranjang batu giok, membuka lempengan batu dan mengeluarkan kotak giok dari dalamnya lalu menutupnya kembali. Aura panas memenuhi ruangan. Harta karun ini sangat aneh. Dia tidak bisa terkena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari, bahkan mereka yang punya alam bumi yang kuat pun tidak akan berani mendekat dalam jarak 3 meter. Ucap Herdi. Apa kamu perlu menjelaskannya? Berikan kepadaku. Bima mencibir. Dika sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serakah. Dia akhirnya menemukan harta karun ini. Dengan benda ini, dia tidak perlu khawatir akan impoten lagi. Ternyata dia terlalu banyak berhubungan seks dan sulit baginya untuk meningkatkan kejantanannya. Oleh karena itu, dia membutuhkan bahan obat yang diproses lalu diencerkan untuk membuat pil dan melengkapi energi positif yang digunakan untuk mencapai puncak kekuatan. Jadi, dia bisa bermain setiap malam dan menuruti nafsunya. Herdi hendak menjelaskan, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya diselimuti oleh kekuatan, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa kamu tuli? Cepat berikan kepadaku. Bima ingin mengambilnya, tetapi dia menyadari bahwa dia terhalang oleh aura yang kuat dan membuatnya sama sekali tidak dapat mendekati Herdi. Guru mana yang mengajarimu menggunakan batang biduk surgawi untuk menyembuhkan penyakit? Agam berjalan mendekat. Sekarang batang biduk surgawi sudah muncul. Jadi, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Jika tidak berhasil, maka dia akan langsung mengambilnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah orang baik. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Wajah Bima sedikit berubah. Dia hampir mendapatkan benda itu, tetapi Agam muncul. Berhenti di situ! Kalau kamu berani maju selangkah lagi, berhati-hatilah aku akan menggunakan kekuatan keluarga Haryanti dan menghancurkan seluruh keluargamu. Dika berkata dengan marah.
Dia mengandalkan batang biduk surgawi untuk menyembuhkan penyakitnya. Ada banyak wanita cantik di dunia dan dia memiliki kekuatan dan status, bahkan lebih gagah dari kaisar kuno. Namun, dia tidak bisa menikmatinya. Bayangkan saja jika mendatangkan beberapa wanita cantik berkualitas untuk dinikmati, tetapi akhirnya hanya bisa disentuh dan tidak dapat dinikmati. Perasaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Agam meliriknya sambil mencibir. Kalau keluarga Haryanti semuanya pecundang sepertimu, maka nama keluarga Haryanti yang tersohor sia-sia. Agam tidak ingin membuang waktu untuknya. Jadi, dia langsung menghampiri Herdi dan mengulurkan tangannya untuk mengambil batang biduk surgawi. Energi maskulin yang kuat memenuhi seluruh tubuh dan menyatu dengan akar rotan roh surgawi di tubuhnya dan saling melengkapi. Perpaduan sempurna antara negatif dan positif. Dia selangkah lebih dekat untuk menerobos tahap ketiga. Beraninya kamu! Bima naik pitam ketika dia melihat Agam mengabaikan dirinya dan merebut barang-barang di hadapannya. Dika berkata dengan marah. Bunuh dia! Tanpa menghiraukan kata-kata Dika, Bima langsung bergerak dan menyerang Agam dengan kekuatan spiritual yang menakutkan. Agam tidak melihatnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kekuatan spiritual memancar keluar dari tubuhnya dan tanpa menghiraukan kata-kata Dika, Bima langsung bergerak dan menyerang Agam dengan kekuatan spiritual yang menakutkan. Agam tidak melihatnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kekuatan spiritual memancar keluar dari tubuhnya dan menetralkan serangan Bima. Bima terperangah. Dia mengira Agam sama sekali bukan tandingannya. Ketika dia mengeluarkan 10% kekuatannya untuk menyerang Agam, dia masih mengira bahwa dirinya berlebihan. Dia yang tadinya ingin menyerang, ditepis dengan mudah oleh Agam. Dengan demikian, kekuatan keduanya benar-benar berada pada level yang berbeda. Bima tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari Agam. Mengapa kamu bersembunyi? Bunuh dia! Dika berteriak-teriak hampir gila. Begini, Tuan Muda Dika, aku khawatir aku menyakitimu. Bima mencari alasan untuk berbohong. Pecundang, apa yang kamu takutkan? Pecundang semacam ini, bukankah kamu bisa menanganinya dengan mudah? Dika sangat marah, lalu menoleh ke Adi dan berkata, orang macam apa yang kalian datangkan? Cepat cari cara untuk menyelesaikannya. Ekspresi wajah Adi terlihat tidak baik. Dika adalah pendukungnya. Jika dia marah, meskipun Kiano meninggal, hidupnya akan sulit. Sinta, dia adalah salah satu orangmu. Apa kamu tidak peduli? Cepat cari cara untuk menyelesaikannya. Ekspresi wajah Adi terlihat tidak baik. Dika adalah pendukungnya. Jika dia marah, meskipun Kiano meninggal, hidupnya akan sulit. Sinta, dia adalah salah satu orangmu. Apa kamu tidak peduli? Kalau terjadi sesuatu pada Pak Kiano, aku bersumpah bahwa perkumpulan Tishi pasti akan membuat perhitungan dengan keluarga Suandi. Sinta mengabaikannya. Keluarga Suandi tidak takut pada perkumpulan Tishi, meskipun perkumpulan Tishi lebih kuat dari keluarga Suandi. Agam adalah penyelamat keluarga Suandi. Kalaupun dia berperang dengan keluarga Viander, keluarga Suandi tidak akan ragu. Melihat Sinta Rianti mengabaikannya, Adi berkata dengan marah. Bagus, bagus, bagus. Keluarga Suandi benar-benar baik. Sekarang aku mengumumkan perkumpulan Tishi akan berperang dengan keluarga Suandi dan tidak akan berhenti sebelum meninggal. Semua orang terkejut dan Herdi segera berkata, kamu adalah wakil direktur, harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Sebagai klan nomor 1 di wilayah timur, kekuatan keluarga Suandi tidak perlu diragukan lagi. Perkumpulan Tishi akan berperang melawan keluarga Viander untuk waktu yang lama dan semua itu karena Kiano. Sekarang Kiano sedang sekarat. Perkumpulan Tishi tidak hanya akan menghadapi keluarga Viander, tetapi juga keluarga Suandi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, karena diserang bolak-balik oleh musuh. Sekarang Pak Kiano tidak sadarkan diri dan aku harus bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Apa wakil presiden hanya pajangan? Adi berkata dengan lantang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertahankan posisinya. Dia tahu bahwa perkumpulan Tishi tidak akan mampu berurusan dengan keluarga Suandi dan keluarga Viander pada saat yang bersamaan, tetapi ini seperti apa yang dia inginkan. Begitu Kiano meninggal, perkumpulan Tishi harus memiliki seseorang untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Saat ini, musuh ada di depan mata dan semua orang dalam bahaya. Selama dia melambaikan tangannya, dia pasti akan mendapatkan dukungan dari banyak orang dan nanti dia akan bisa mengambil posisi itu dengan lancar. Herdi dan yang lainnya tampak masam. Meskipun mereka enggan, Adi memiliki jabatan yang tinggi di perkumpulan Tishi selain Kiano. Secara khusus, dia juga mendapat dukungan dari keluarga Haryanti, yang memberinya hak untuk bersuara. Melihat situasinya makin tidak terkendali, Agam terkekeh dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa kamu melakukan semua demi Pak Kiano, tetapi setiap tindakanmu malah berusaha untuk membunuhnya.
Apa kamu benar-benar bodoh atau kamu sengaja melakukannya? Agam tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Suwandi. Selain itu, Keanu tidak akan mati. Bagaimanapun, dia adalah pion yang akan digunakan melawan keluarga Viander di masa depan. Berdasarkan pemahaman Keanu tentang keluarga Viander, daripada menancapkan pisau tajam di dada keluarga Viander, lebih baik meningkatkan kekuatannya sendiri dan membunuh keluarga Viander pada saat yang tepat. Omong kosong! Adi berkata dengan marah seolah-olah dia telah diinjak-injak. Seluruh anggota perkumpulan Tishi dan bahkan orang kota Lingga tahu bahwa aku punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Keanu seperti saudara kandung dan kamu tidak bisa memicu perselisihan. Herdi berkata dengan suara pelan. Pak Adi, harap tenang. Jangan lupa bahwa Pak Keanu belum meninggal. Dia bukan orang bodoh. Dia kurang lebih bisa menebak niat Adi, jadi dia lebih percaya pada Agam. Mata Adi menampakkan niat membunuh. Saat dia mengambil alih kekuasaan, maka orang ini harus dieksekusi. Adi Wijaya tahu bahwa dia akan membuat banyak orang marah jika dia bersikeras untuk mengambil jalannya sendiri. Jadi, dia memilih untuk berpura-pura berkompromi dan berkata dengan nada dingin pada Agam. Karena kamu mengatakan bahwa aku menyakiti Pak Keanu, apa kamu bisa memberikan buktinya? Apa kamu pikir aku tidak bisa membuktikannya? Agam tersenyum tipis. Kemudian, dia menyelipkan jarinya ke batang biduk surgawi dan mengambil setetes esensinya lalu dia menjentikkan jarinya dan setetes esensi itu terbang menuju Dika. Bima terkejut dan ingin menghentikannya. Dika berkata dengan penuh semangat. Enyahlah, aku menginginkannya. Satu tetes, bahkan satu tetes sudah cukup. Bima mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Dika. Dika menyambutnya dan membuka mulutnya untuk menelan setetes esensi itu. Bab 461, Anda adalah Asat Suwandi. Panas sekali, rasanya seperti hidup kembali. Dika sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk mencari 10 wanita untuk melampiaskan nafsunya sekarang. Namun, detik berikutnya dia tidak bisa tertawa lagi. Batang biduk surgawi adalah hal yang paling kuat di dunia. Bahkan setetes esensinya mengandung kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Kulit Dika memerah seperti tetesan darah lalu diikuti dengan munculnya ruam merah pekat pada kulitnya yang tampak menakutkan. Ah! Sakit, pembuluh darahku hampir pecah. Cepat selamatkan aku, selamatkan aku. Mata Dika memerah dan 7 lubang di kepalanya berdarah. Dia meraih Bima dan berteriak. Bima terkejut, dia buru-buru menggunakan metode terapi akupuntur untuk meredakan gejalanya. Tanpa mengatakan apa-apa, dia memegang Dika dan melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, Dika harus kembali untuk diobati. Jika tidak, akan terjadi sesuatu yang tidak dapat Bima pertanggungjawabkan. Semua orang tercengang melihat Bima pergi bersama Dika dengan tergesa-gesa. Hanya satu tetes saja bisa membunuh orang. Apa kalian yakin akan menggunakannya pada direktur? Suara Agam masuk ke telinga semua orang dan mereka seperti terbangun dari mimpi. Mereka semua menatap batang biduk surgawi di tangan Agam dengan ngeri. Ini bukan obat ilahi, tetapi racun yang 10 juta kali lebih beracun dari arsenik. Tetua Bima berada di tingkat ke-9 dari alam kehidupan. Mengapa dia mengatakan bahwa hanya batang biduk surgawi yang dapat menyelamatkan Pak Keanu? Herdi bertanya dengan tatapan kosong. Bodoh, kalau mereka tidak bilang begitu, apa kalian akan membantunya menemukan batang biduk surgawi? Mereka berbohong tentang pengobatan. Tujuan awal mereka adalah mencuri benda ini. Kata Agam dingin. Herdi dimaki bodoh tetapi dia tidak kesal sama sekali. Sebaliknya, dia berterima kasih sekali pada Agam. Untungnya, Agam datang. Jika tidak, mereka pasti sudah tertipu. Adi Wijaya, orang apa yang kamu bawa? Apa kamu ingin menyelamatkan direktur atau kamu ingin mencelakainya? Herdi memelototi Adi Wijaya dengan marah. Adi Wijaya tidak bisa berkata apa-apa. Masalah sudah seperti ini, tidak peduli apa yang dia lakukan sudah tidak berguna. Apa yang bisa aku lakukan? Dika adalah anggota keluarga Haryanti. Dia berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya. Aku pasti akan membiarkan dia mencobanya. Aku tidak tahu kalau aku dimanfaatkan olehnya. Penjelasan yang dibuat-buat ini tidak cukup untuk meyakinkan orang. Namun, saat ini bukan waktu untuk memintanya bertanggung jawab, tetapi untuk menyembuhkan Keanu. Tuan, tolong bantu saya dan selamatkan Pak Keanu. Herdi langsung berlutut pada Agam dan berkata sambil menangis. Para petinggi lainnya juga berlutut satu demi satu. Meskipun masing-masing dari mereka jauh lebih tua dari Agam, orang yang kuat yang akan dihormati. Kekuatan yang ditunjukkan Agam benar-benar memenuhi syarat untuk menerima sujud mereka. Agam melirik Sinta. Dia sangat pintar. Dia melangkah maju untuk membantu Herdi dan berkata, Kalian semua bangun. Karena Tuan Suwandi berjanji untuk menyembuhkan Direktur Keanu, selama kalian tidak membuat masalah,
Kami pasti tidak akan mengingkari janji. Kepercayaan harus didapatkan. Agam memiliki kualifikasi untuk menerima sujud hormat mereka, tetapi itu tidak perlu. Alih-alih rasa hormat yang ditunjukkan mereka, lebih baik menyentuh hati mereka, sehingga membuat hubungan lebih setia dan dapat diandalkan. Terima kasih, terima kasih. Herdi mengangguk berulang kali, tetapi dia tidak bangun sama sekali. Agam menggelengkan kepalanya dan membiarkan mereka. Setelah itu, dia mengangkat tangan kirinya untuk menekan Kiano dengan ringan dan bayangan hantu dari tungku tembaga Dewa Raja muncul di depan matanya. Kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke tubuh Kiano secara terus-menerus. Jiwanya yang tersiksa dan hampir hancur, pulih kembali dengan cepat. Kemudian, dia menempelkan segel lain di tubuh Kiano untuk mencegah segel sebelumnya yang belum sepenuhnya dilepaskan membuat masalah. Setelah melakukan semua itu, Agam hendak mundur, tetapi dia menyadari terdapat tanda merah samar di jarinya, mirip dengan tanda spiritual atau semacamnya. Agam menyipitkan matanya dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya tanpa memedulikan tanda itu. Dia berbalik dan berkata kepada Herdi dan yang lainnya. Sudah selesai. Ini akan berhasil. Herdi dan yang lainnya tidak percaya. Untuk menyembuhkan Kiano, mereka telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri dan mengundang banyak ahli, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Namun, ketika Agam datang ke sini dan menyelesaikannya dengan tanpa banyak usaha. Jika bukan karena Dika dan yang lainnya menghalangi, mungkin waktu perawatannya tidak sampai 10 menit. Semuanya juga tampak terlalu sederhana. Kiano yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba batuk beberapa kali dan menarik perhatian semua orang. Dia membuka matanya dan mengembuskan napas. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia duduk dengan tangan ditopang. Pak Kiano! Herdi dan yang lainnya menangis kegirangan. Kiano tidak hanya bangun, tetapi dia juga bisa duduk sendiri. Fakta-fakta yang ada di depannya tidak dapat diragukan lagi. Pemuda biasa-biasa saja ini benar-benar bisa menyembuhkan direktur mereka. Ternyata aku belum mati. Kiano menyeka ranjang batu giok dan rasa dingin membuatnya sedikit bahagia. Pak Kiano, dia yang menyelamatkan Anda. Herdi terlalu bersemangat dan ketika dia teringat sesuatu, dia malu dan berkata, Tuan, saya masih tidak tahu siapa Anda. Asad Suwandi. Agam berpikir sejenak. Bagaimanapun, identitas ini sudah cukup terkenal dan dia tidak takut untuk terus diekspos. Asad Suwandi? Nama ini tidak asing. Kiano bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbalik dan ingin bertanya pada Herdi dan yang lainnya, tetapi ternyata mereka semua tampak terkejut. Anda adalah Asad Suwandi? Orang yang membuat prestasi besar dalam kompetisi pengobatan tradisional dan menyelamatkan kehormatan pengobatan tradisional Indonesia dengan alam nirwana setengah langkah? Herdi sangat bersemangat bahkan suaranya menjadi sangat melengking. Meskipun mereka tidak peduli tentang hal-hal dalam lingkaran pengobatan tradisional Indonesia, beritanya begitu terkenal sehingga telah tersebar sampai ke mereka. Adi dan Raka tercengang. Pemuda di depannya ini ternyata adalah alam nirwana setengah langkah. Adi sadar dan memelototi putranya dengan galak, rasanya dia ingin merobek kepalanya. Anak kurang ajar, lihat siapa yang telah dia provokasi. Baru saja dia mengancam Agam untuk memulai perang dengan keluarga Suwandi. Kalau dipikir-pikir kembali, itu sungguh konyol. Terlepas dari seberapa terkenalnya Asad Suwandi, tetapi karena dia telah menyelamatkan pengobatan tradisional Indonesia, selama dia melambaikan tangannya, dia bisa mendapatkan banyak tanggapan dan dukungan dari banyak kekuatan. Bahkan dengan kekuatan alam nirwana setengah langkah, itu sama sekali bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh pemimpin Tishi. Kiano menarik napas dalam-dalam dan berjuang untuk bangun dari ranjang. Namun, kakinya menjadi lemas dan dia langsung terjatuh. Sebelum terjatuh sampai ke tanah, badannya ditahan oleh kekuatan Agam. Segelnya belum sepenuhnya terlepas. Kamu harus menjalani perawatan selama 3 hari sebelum bisa benar-benar pulih. Setelah jeda sesaat, Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka pada Kiano dan memperbaiki kerusakan tubuhnya. Baru setelah itu dia bisa berdiri. Agam sekali lagi mengejutkan penonton dengan pertunjukan ini. Itu terlalu misterius. Apakah ini kekuatan alam nirwana setengah langkah? Kiano menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan bersikap respek ke Agam sembari berkata, Anda berhasil menyembuhkan saya, Kiano. Mulai sekarang, Anda akan menjadi sekutu terbesar perkumpulan Tishi. Kalau Anda mengalami masalah di masa depan, saya pasti akan bergegas datang ke tempat Anda dan melindungi Anda. Herdi dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak merasa bahwa kata-kata Kiano merendahkan diri. Alam nirwana setengah langkah. Identitas yang pantas untuk membuat mereka menjilat. Selain itu, siapa yang berani memprovokasi alam nirwana setengah langkah? Kalau begitu sebagai hadiah, aku akan mengambil batang biduk surgawi. Ucap Agam mengungkapkan batang biduk surgawi. Apa itu cukup?
Keanu agak terkejut. Baginya, ini hanya ramuan biasa yang sepertinya bisa menyelamatkannya. Tidak bernilai, lebih baik memberikan uang yang lebih realistis. Sudah cukup. Agam mengangguk. Dia ingin kembali dan mempelajari tanda jiwa, jadi dia tidak singgah. Dia memandang Keanu dan berkata, "Besok aku akan kembali lagi. Aku pamit. Pak, Anda telah menyelamatkan saya. Biarkan saya menjamu Anda untuk berterima kasih." Ucap Keanu dengan cepat. "Tidak perlu, aku akan mengobrol denganmu perlahan-lahan ketika aku punya waktu dan memahami beberapa hal tentang keluarga Viander." Setelah mengatakan itu, Agam melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ketika melewati Adi dan putranya, mereka menundukkan kepala ketakutan dan tidak berani melihat Agam. Namun, mereka terlalu khawatir. Agam sama sekali tidak mengambil hati atas apa yang sudah mereka lakukan dan dia langsung membawa Sinta pergi meninggalkan ruangan itu. Bab 462, Shina Kusuma setuju pacaran dengannya? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kami bisa mengundang Pak Asad Suwandi ke perkumpulan Tishi. Kali ini kami berutang budi yang sangat besar kepada keluarga Suwandi. Keanu menatap sosok Agam yang menghilang dan tidak bisa menahan emosinya. Direktur, Pak Asad baru saja bilang bahwa dia ingin tahu tentang keluarga Viander. Jangan-jangan dia ada hubungan dengan keluarga itu? Herdi berkata dengan cemas. Perkumpulan Tishi tidak akur dengan keluarga Viander. Seorang alam nirwana setengah langkah menanyakan hal sensitif seperti itu benar-benar membuatnya sedikit bingung. Apa yang kamu takutkan? Kalau dia memang ada hubungan dengan keluarga Viander, harusnya dia langsung bunuh aku saja. Kenapa harus menyelamatkanku lagi? Keanu tersenyum santai. Sekarang tubuhnya hampir pulih total, tidak lama lagi akan kembali ke masa jayanya. Benar juga. Herdi dan yang lainnya pun akhirnya mengembuskan napas lega. Kalau sampai menyinggung seorang alam nirwana setengah langkah, maka hidup mereka pasti akan penuh dengan rintangan. Pak Keanu, selamat atas pemulihan Anda. Kami menunggu Anda untuk kembali dan memimpin perkumpulan Tishi lagi. Adi berjalan sambil tersenyum. Keanu tertawa dan berkata, "Apakah kamu benar-benar memberikan ucapan selamat kepadaku? Adi Wijaya, apakah kamu agak kecewa karena aku sudah selamat?" Wajah Adi berubah drastis dan dia berkata dengan marah. "Bajingan mana yang menyebarkan rumor dan mau menghancurkan hubunganku dengan Pak Keanu? Siapa? Tunjukkan dirimu sekarang juga." "Sudahlah, kalau aku tidak omong bukan berarti aku tidak tahu. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Kamu renungkan saja sendiri," kata Keanu dengan ringan. Saat ini, perkumpulan Tishi sedang membutuhkan orang. Kalau dia bunuh Adi, berarti akan mengurangi kekuatan perkumpulan Tishi. Dia tidak sebodoh itu. Adi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapannya bertemu dengan Keanu dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Herdi, masih ada tabib kuno di luar, kan? Beri mereka sedikit imbalan dan sedikit pujian, lalu antar mereka pergi." Keanu memberikan perintah. "Baik." Herdi menerima perintah tersebut dan pergi ke aula. Para tabib kuno yang telah menyaksikan berdiri satu demi satu dan bertanya bagaimana kondisi Keanu. "Kondisi Pak Keanu sangat baik, tidak usah khawatir. Selain itu, Pak Keanu sudah memberikan perintah untuk memberi hadiah besar kepada kalian semua sebagai ucapan terima kasih. Sebentar lagi hadiahnya akan diberikan." Herdi tersenyum. Mereka tidak tertarik dengan hadiah yang akan diberikan. Mereka terkejut bahwa Keanu sudah sembuh. Seseorang pun bertanya, "Siapa pemuda barusan? Sepertinya dia tidak asing. Jangan-jangan dia Asad Suwandi?" Herdi menatap semua orang di sana. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Benar." Semua orang pun terdiam. Di aula tersebut hanya terdengar suara napas mereka. Ada yang saling melirik dan ada yang tercengang dengan apa yang barusan mereka dengar. "Pantas saja. Dia terlihat masih sangat muda, tapi dia punya kekuatan yang begitu menakutkan. Sudah kubilang dia tampak tidak asing. Ternyata Asad Suwandi. Aduh, pandanganku benar-benar buruk sekali. Tadi aku meremehkannya saat pertama kali kami bertemu. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia adalah seorang alam nirwana setengah langkah. Pantas saja dia tidak membantah ucapan kita sama sekali." Semua orang mengangguk. Bukannya Agam tidak berani membantah, tetapi dia tidak ingin berdebat. Mereka tidak berada di alam yang sama dengannya. Mereka hanyalah sekelompok serangga kecil di matanya. Hati mereka penuh dengan perasaan campur aduk begitu melihat ke arah pintu yang tadi dilalui oleh Agam. Aula itu menjadi sangat sunyi. Mereka mulai merenungkan diri mereka sendiri, mencoba mengingat apakah mereka telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Kalau sampai mereka meninggalkan kesan buruk pada Asad Suwandi, maka tamatlah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah angan-angan mereka, bisa saja pemuda itu bahkan tidak ingat dengan wajah mereka. Agam kembali ke rumah kontrakan Neisen Batara.
Dia mengambil kunci yang ditempatkan oleh Neisen di hidran pintu dan memasuki ruangan. Sinta tahu bahwa ada hal yang ingin dilakukan Agam, jadi dia menunggu di ruang tamu. Agam mengurung diri di kamar, melepas mantelnya dan duduk di belakang meja sambil melihat tanda jiwa berwarna merah samar di telapak tangannya. Warna itu sangat pudar. Kalau Agam belum mencapai alam nirwana setengah langkah, mungkin dia tidak akan menyadarinya. Agam pun melepaskan kekuatan spiritualnya dan dengan ragu-ragu menyusup ke tanda jiwa itu untuk menjelajahi sumber internal. Seolah-olah menembus kumpulan awan sangat halus di dalam tanda jiwa itu, sumbernya yang samar mulai terlihat. Tampak ada sebuah wajah orang tua. Sangat asing, itu bukan Aditya. Dia sangat bingung. Apakah itu bukan tangan Aditya? Agam dengan tenang menganalisis. Orang ini meninggalkan tanda jiwa di tubuh Keanu. Tujuan utamanya mungkin bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengendalikan jiwa Keanu dan menjadikannya sebagai boneka yang bisa dikontrol sesuka hati. Tapi tanda jiwa prinsipnya harus dua arah. Kalau digunakan dengan benar, maka bisa digunakan untuk balik mengontrol pihak yang memberikan tanda jiwa. Dengan begitu, tidak peduli siapa yang mengirimkannya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Agam mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk mengupas sisi gelap tanda jiwa tersebut, lalu menyuntikkan tanda jiwanya sendiri ke dalam sumber. Setelah itu, dia melemparkannya ke dalam tungku Dewa Raja Tembaga untuk pemeliharaan. Prinsipnya sama dengan cara membuat vaksin. Di saat yang tepat, tanda jiwa yang bisa dipanen mungkin dapat membantu di saat kritis. Sinta sangat mahir dalam memainkan piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Tidak sulit baginya untuk membuat sketsa potret. Melalui deskripsi Agam, Sinta berhasil menggambarkan penampilan orang itu secara garis besar. Setelah beberapa modifikasi, hasil akhirnya sangat mirip dengan orang yang ada di benak Agam. Di saat dia pergi ke perkumpulan Tishi Mansion besok, dia akan suruh Keanu melihat lukisan itu, siapa tahu dia bisa mengenali identitas orang ini. Sekitar pukul 7 malam, Neisen kembali dari tempat kerja. Dengan wajah lelah, dia melemparkan tas komputernya ke meja, lalu duduk di sofa dan meminta sebatang rokok dari Agam. Pekerjaan tidak berjalan mulus hari ini? Agam menyalakan rokok untuk dirinya sendiri dan melemparkan korek api pada Neisen. Lumayan, para atasan sangat membantu sekali. Kamu mungkin gak akan percaya. Dari Willy Kunadi hingga manajer regional lainnya, mereka semua memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku batuk sekali, langsung ada yang menuangkan air untukku. Waktu aku menggerakkan leherku karena pegal, langsung ada seseorang yang memijat bahuku. Aneh sekali. Setelah sedikit jeda, Neisen membungkuk dan berkata dengan ekspresi aneh. Menurutmu gimana? Jangan-jangan ini penipuan, ya? Bagaimana aku bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Perusahaan telah menunjukmu sebagai manajer regional, berarti mereka sudah mengakui karakter dan kemampuanmu. Tentu saja mereka akan baik dan mengharapkanmu untuk bisa menghasilkan uang yang banyak untuk perusahaan di masa depan. Itu tidak benar, bukan cuma baik denganku, tapi Willy juga meninjau kembali apa yang terjadi kemarin di depan semua karyawan grup, lalu dia juga menghukum dirinya sendiri dengan tidak menerima gaji selama 3 tahun. Omong-omong, Pangki dan Kendi juga pergi ke kantor hari ini. Mungkin mereka tidak percaya akan terjadi masalah apapun, mereka ingin menemui Willy untuk mengakui kesalahan mereka dan memohon untuk diberikan kesempatan. Tetapi, Willy bukan cuma menolak dengan tegas, dia juga dengan sengaja mengusir Pangki dan yang lainnya secara resmi di rapat peninjauan. Bahkan sampai memblokir mereka di seluruh kota. Tidak ada seorang pun di industri yang sama di kota ini yang diizinkan untuk mempekerjakan mereka. Andaikan kamu bisa lihat ekspresi mereka, benar-benar melegakan sekali. Waduh, kadang aku bertanya-tanya apakah ada peri yang diam-diam membantuku. Apapun yang aku butuhkan, selalu kudapatkan. Sinta menahan senyumnya di samping. Bukan peri yang menolongmu, tetapi pria yang ada di depanmu ini. Jangan banyak memikirkan itu. Kedepannya aku harus mengandalkanmu untuk menghasilkan banyak uang di masa depan. Agam menepuk bahu Neisen dan tertawa. Kemudian, Agam memindahkan tatapannya ke Sinta yang dengan cepat mengerti maksud Agam dan langsung pergi ke kamar tidurnya untuk menghubungi Yonas. Dia mengatakan bahwa Agam tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada Willy lagi. Begitu Willy mendengar kabar itu, dia merasa sangat bahagia dan matanya digenangi air mata. Kemarin, dia mendapatkan info bahwa Pangki mengganggu Neisen. Dia jadi sangat ketakutan hingga tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, matanya jadi bengkak. Yonas bahkan memberinya ultimatum. Jika Agam mau mempermasalahkannya, maka Willy akan menerima hukuman yang paling kejam. Untung saja kelakuan dan sikapnya sudah mendapatkan ampun dari Agam. Hal ini membuatnya merasa lebih bahagia daripada memenangkan lotre.